Oke, kedengeran kan? Kedengaran. Oke, baiklah soal pertama, para memperoleh margin dari perusahaan sekuritas. Margin awal ditetapkan 50%, sebesar 50%. Selanjutnya, margin call-nya adalah 20%. 5 bulan setelah dia transaksi, dia menjual semua portofolionya yang mengalami kenaikan harga sebesar 10%. Jika biaya bunga 20% per annum, tetap. Maka kita catat IO sama dengan 50%. Lalu selanjutnya ada margin call sebesar 20%. Di sini kita bisa lihat. Nah, dia portofolionya itu mengalami kenaikan harga sebesar 10%. Berarti dia akan sebesar 10%. Di sini bahwa ada biaya bunga sebesar 20% per annum. Di sini apa yang mau kita cari? Kita di sini ingin mencari berapa keuntungan bersihnya atau net return. Di sini perlu diingat bahwa kan di sini disebutkan bahwa bunganya itu adalah 20% per annum. Nah, sementara kita masih dalam transaksi selama 5 bulan. Berarti yang dihitung bunganya adalah berapa bunga pada saat 5 bulan tersebut. Berarti seperti ini, 20% dikalikan dengan 5/12. Maka didapat 20% kali 5/12 sama dengan, di sini maka kita dapat 8,33%. 8,33% ini adalah bunga yang dipakai dalam perhitungan. Selanjutnya, untuk mencari net return, rumusnya adalah berapa portofolio return-nya, berapa return yang sudah tertera tadi, 10% dalam 5 bulan. Berapa? Di sini sebutkan bahwa inisial oleh karena itu, maka kita input data yang tadi sudah tersedia. Terus inisial marginnya berapa? Di sini maka kita input sebesar 50% dikurangi dengan berapa interest expense-nya. Interest expense-nya sudah kita dapat tadi, yaitu 8,33%. Maka 20% dikurang 8,33% sama dengan 11,7%. Nah, apakah ada pertanyaan dari soal tadi?
Teman-teman, apakah ada pertanyaan dari soal tadi? Lanjut, Sam. Lanjut, Sam. Oh, oke, Valdo. Nanti kalau ada yang ditanya langsung bilang saja ya, karena nama judulnya Belajar Bersama. Sam, mau tanya Sam. Ah, ada apa, Rocky? Kalau mau dijadiin apa tuh, yang equity accounting, yang accounting equity, yang ada aset liability-nya gimana, Sam? Oh, misalnya seperti, misalnya mana ya? Oh, nah, misalnya yang seperti ini, misalnya di sini debt-nya 250, equity-nya 250, stok. Yang seperti ini, kalau yang seperti ini, misalnya meningkat gitu, nilai portofolio bersihnya menjadi, nilai stoknya ini menjadi 512.500.000. Berarti debt-nya tetap 250 juta, equity-nya menjadi tambah 12.500.000. Berarti 262.500.000. Yang seperti ini, Rocky, kita mencari return-nya. Ya, Sam. Ah, ya. Kalau kayak ini, berapa ya kita buat bunga utangnya? Oh, bunga utangnya kita buat utang dengan 3% gitu. Maka maka kita cari dulu berapa bunga utangnya kalau dalam rupiah, bunga utang dalam rupiahnya, maka 3% dikalikan dengan berapa debt-nya. Dikalikan yang ini, maka didapatkan hasil bunga utangnya sebesar 7.500.000 rupiah. Selanjutnya, karena kita sudah dapat tadi yang utangnya, kita cari return bersihnya. Return bersihnya tetap tetap sama, namun kita buat berapa nilai portofolio sesudahnya, yaitu yang stok yang di sini dikurangi dengan yang ini, kita bagi dengan ini equity awalnya. Kalau seperti ini sudah bisa kita buat persentase, maka 12.500.000. Maaf, tadi
Apa persen antara equity di stock view. Nah, lanjut kita bertambah ke net besar fee ditambah dia akan pada menambah debt dan mengurangi equity. Mengapa dia menambah debt dan mengurangi equity? Karena misalnya interest expense yang ada tersebut, dia akan dimasukkan ke dalam liability kita. Jadi, karena liability kita bertambah, sementara stock value-nya pada saat itu sama, maka yang equity kita juga akan berkurang sebesar nilai yang sama pada pertambahan pada debt kita. Nah, selanjutnya kan endingnya ini dia turun menjadi 350 juta stock value-nya. Oleh karena itu, yang debt tadi, ingat kalau misalnya ada penurunan harga atau ada kenaikan harga pada margin, yang dinamis itu adalah equity. Sementara debt-nya tetap. Ngapa equity-nya yang berubah? Ngapa debt-nya tetap? Karena debt dalam margin ini, tentu saja kalau kita sudah dari awalnya mengutang 300 juta, 300 juta itu akan terus, bahkan bertambah karena adanya interest expense. Nggak mungkin dong, misalnya harga sahamnya turun, ya sudah debt-nya aja dikurangi, equity-nya tetap. Yang untung banget kalau seperti itu. Langsung jadi buruan orang sistem margin ini. Nah, kita sudah lihat kan equity-nya berkurang sebesar berapa? Equity-nya kurang di sini 500 juta karena nilai awal stock value-nya ada 500 juta dikurangi dengan 350 juta, di mana 350 juta ini adalah value stoknya pada akhir. Setelah itu, kita tambah lagi dengan berapa total cost-nya itu, berapa trans fee tambah interest expense. Maka kita dapatkan 150 juta ditambah 10.250.000. Maka kita dapatkan 160.250.000. Setelah itu, kita kurangi deh equity yang si 200 juta tadi, kita kurangi dengan 160.250.000. Maka kita dapatkan hasil sebanyak 39.750.000. Nah, kalau seperti ini kan kita cek equity ratio. Equity ratio itu apa? Equity ratio adalah
persentasi antara berapa total equity-nya dibagi dengan berapa total atau stock value yang ada pada saat itu. Nah, di sini kita bagi 39.750 kita bagi dengan, ingat kita memakai stock value yang baru yaitu 350 juta. Maka didapatkan hasil 11,357% atau 11,36%. Kan kita sudah ditetapkan bahwa margin call-nya atau berapa margin pada saat kita harus menambah uangnya itu adalah 30%. Sementara equity ratio kita berapa? 11,36%. Berarti kita butuh tambahan uang. Maka dibuat di sini untuk T account additional cash, di mana stock value, lalu di debitnya ada stock value, lalu ada cash, di kreditnya ada debt, lalu ada equity, di mana 39.750.000-nya ditambah dengan X. Maka kita cari equity, karena kan kita ingin mencari berapa sih nilai uang yang harus kita tambah, berarti 30% sama dengan berapa equity-nya ditambah X. Mengapa ditambah X? Logikanya karena kita harus nambah berapa nih untuk equity-nya mencapai 30% dari stock value-nya. Dibagi dengan 350 juta ditambah X juga. Karena kita harus mendepositkan uangnya sebesar itu. Lalu kita masukkan ke dalam ini 350 juta dikali 30%. 100 juta. Ditambah 0,7 maknya. Sudah kelihatan? Bentar ya ini. Bentar, apa? Ada apa?
Nah, sudah kelihatan. Maka oh, juta 250.000 di sini 0,7x. Nah, bagi 65.250.000 bagi 0,7. Dapat X-nya sebesar angka yang ini. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mau nanya atau lanjut? Apakah bisa dilanjutkan? Boleh ada yang jawab, teman-teman? Biar berlanjut. Kan? Benar. Oke. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, pada suatu perusahaan yang sama seperti FEUI, FIBUI juga memperoleh fasilitas serupa, tetapi dia menggunakannya untuk membeli portofolio saham senilai 150 juta, sehingga dia pun diminta untuk menyetor kas tambahan. Jika Naldi tidak mempunyai dana untuk disetor, berapa portofolio saham yang dijual untuk pelunasan utangnya agar tidak melanggar janjian fasilitas margin? Nah, di sini fasilitas margin itu ada dua kemungkinannya. Antara kita menyetor uang agar persentasi dari si equity dengan si stock value-nya ini mencapai pada margin call, atau yang kedua, kita harus menjual saham kita sebesar agar antara equity dan stock value-nya ini sama. Maka kita masukkan seperti yang tadi. Di sini dia turunnya sebesar 50 juta untuk nilai sahamnya. Maka equity-nya turun sebesar 50 juta. Turun sebesar 50 juta. Karena dia tadi turunnya sebesar 50 juta. Ditambah sebesar 3.075.000. Karena itu adalah cost yang membeli saham ini. Dan juga cost untuk bunganya. Karena dia kan meminjam uang, dia meminjam. Tentu saja ada bunganya, maka itu akan mengurangi juga pada si equity-nya. Dia akan turun sebesar 53.075.000. Sehingga equity sisa adalah Rp6.925 juta.
ini berapa equity ratio-nya? Bagi 100 juta persen atau 6, apakah sudah kelihatan? Kelihatan Sam, kelihatan Sam. Oke. Selanjutnya kan kita sudah memiliki equity ratio-nya. Ternyata dia masih di bawah margin call. Maka kita harus, karena kita misalnya nggak punya uang nih, berarti stok must be sold atau ada saham yang harus dijual. Maka 30% tadi kita buat 6.925.000, tapi nggak kita tambah karena kita tidak punya uang misalnya. Dibagi berapa stock value-nya 100 juta. Ada keanehan di soalnya. Apakah kalian tahu? Ini mengapa 150 juta padahal kan seharusnya 100 juta. Ngapa seharusnya 100 juta? Karena kan sudah berkurang di sini tadi. Dan namanya T account itu harus balance. Kalau tidak balance, maka bukan akuntansi namanya. Oke, 30 juta dikurang 0,3x. Kita kurangi. Rp23.075.000 kita bagi. Maka X yang kita dapatkan Rp76.916.667. Nah, sama ini biasanya di soal ada yang menjebak. Mungkin kalau kita tidak memperhatikan soal itu dengan jelas, kita langsung main tembak, oh langsung margin call-nya. Kadang soal itu dia mengatakan berapa yang harus dijual atau berapa yang harus ditambah agar memenuhi dari margin inisialnya, inisial margin. Nah, kalau soal ini Bapak inisial marginnya 40%. Maka 40% tadi sama dengan 66.925.000 dibagi dengan 100 juta dikurangi X. Maka ini di sini 40 juta, kita kurangi 0,4 sama dengan 6.925.000. X-nya adalah yang harus kita tambah berarti maksudnya berapa jumlah saham yang harus dikurangi kalau misalnya dia biar ke inisial marginnya, yaitu pada saat inisial marginnya 40%, maka yang harus kita kurangi adalah 82.687.500 rupiah. Ini adalah adalah jumlah yang harus dikurangi atau jumlah saham yang harus dijual agar dia tidak melanggar janjian fasilitas margin. Apakah ada pertanyaan?
Sama mungkin aku tambah dengan margin call deh. Di sini nggak ada dimintanya margin call, tapi ya udah. Berapa margin call? Harga margin call. Harga margin call ini adalah harga pada saat kita harus menambahkan uang, mendeposit uang ke dalam ini, atau pada saat kita harus menjual saham kita. Margin call ini rumusnya adalah harga awal dikalikan dengan 1 dikurang inisial margin, IM, inisial margin, dibagi dengan 1 dikurang persentase margin call. Kalau di sini, nah di sini dia tidak disebutkan berapa harga awalnya, tapi anggap 105. Maka 150 juta dikalikan dengan berapa inisial marginnya. Inisial marginnya di sini 40%. Dibagi dengan margin call-nya. Margin call-nya sebesar 30%. Selanjutnya, maka kita dapatkan berapa nilai yang harus kita lakukan untuk margin call-nya, yaitu sebesar 128 juta 571.428,6 rupiah. Nah, apakah sudah jelas, teman-teman? Untuk soal nomor 3 ditambah dengan margin call-nya. Oke, karena tidak ada yang jawab, maka kita lanjut ke soal nomor 4. Di sini menggunakan fasilitas margin untuk short sell. Amel menjual 200 lot saham BRRR pada harga 1.000. Margin awal dan margin call masing-masing 50% dan 25%. Jika kemudian harga BRRR turun menjadi Rp750 dan mengabaikan biaya transaksi, berapa kas yang dapat diambil Amel? Nah, kebalikan dari yang tadi, ketika dia, ya kalau yang tadi kan, kalau saat dia menurun, maka kita harus menambah uang. Tapi kalau short selling ini seperti kita meminjam saham. Kalau kita meminjam saham, apabila sahamnya turun, otomatis kita akan mendapatkan debt yang berkurang, sehingga cash yang ada pada kita, maaf bukan cash, equity yang ada pada kita akan meningkat. Nah, kalau short selling ini sebenarnya agak riskan karena kita berharap harga turun, sementara saham itu kan orang maunya harga saham itu naik. Lalu kalau short selling ini, beberapa orang bilang orang yang melakukan short selling adalah orang yang aneh. Mengapa orang aneh? Karena kalau short selling ini istilahnya, kalau doanya tiap pagi, ya Tuhan, mudah-mudahan harga sahamnya turun, mudah-mudahan ada yang buruk terjadi pada perusahaan ini, biar aku untung. Kan itu agak aneh gitu logikanya. Tapi ada kelebihan dari short selling ini, yaitu untuk harganya, untuk memastikan bahwa harganya ini lebih rendah.
di mana kalau tidak ada short selling, maka sewaktu-waktu saham itu akan bisa terus naik nih. Kalau saham itu bisa terus naik, untuk harganya kan saham itu ada nilai fundamentalnya. Kalau tanpa short selling, harga itu akan terus lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Jika terus terjadi, maka akan terjadi bubble. Dan tinggal menunggu waktu agar meletus bubble itu. Nah, seperti itu. Nah, itu pengantarnya ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa beginning-nya adalah 1000, initial margin-nya 50%, margin call-nya sebesar 25%, ending share price-nya atau harga saham pada akhirnya adalah Rp750, dan jumlah share-nya adalah 200 lot. Bagi yang belum tahu, mungkin satu lot sama dengan 100 lembar saham. Nah, beginning-nya kita buat nih. Cash di debit, lalu ada portfolio debt dan equity yang berada di sisi kreditnya. Namun di sini yang perlu kita perhatikan adalah initial margin pada short selling adalah persentase antara equity-nya equity-nya atau ekuitasnya dibagi dengan berapa portofolio debt-nya. Maka seperti ini 10 juta per 20 juta sama dengan 50%. Nah, sebelum itu tahu dari mana ini 20 juta ini? 20 juta ini adalah pada saat beginning share price-nya 1000, kita kalikan dengan 100 karena dia membeli 200 lot, satu lot itu ada 100 lembar. Maka 1000 dikali 200 dikali 100. Maka kita dapatkan hasil sebesar 20 juta. Nah, endingnya kan harga sahamnya itu turun menjadi Rp750. Maka kita cari portofolio debt barunya. Baru sama dengan 1000, maaf, kan 750 kali 200 kali 100. Kita dapat 15 juta. Karena 15 juta ya jadi turun portofolio debt-nya. Sementara kalau T-balance seperti tadi, antara debit dan kredit harus sama. Maka untuk mencari equity-nya tinggal kita kurangi saja berapa cash awalnya, dikurangi portofolio debt-nya. Sebesar 15 juta rupiah. Setelah itu berarti kita punya uang ini, uang yang bisa dicairkan. Karena kita sudah melewati batas antara inisial marginnya. Ingat, uang baru bisa dicairkan apabila uang tersebut sudah melewati inisial margin. Kalau misalnya di sini inisial marginnya 50%, margin call-nya 25%. Kalau tingkat dari equity kita masih 40% dibanding portofolio debt kita, maka kita masih belum bisa mencairkan uang tersebut.
Maka rumusnya seperti apa? Maka equity rasionya 50%, terus equity-nya di sini 15 juta dikurangi X. Karena uang yang diambil itu maka 7.500.000 rupiah. Karena dikalikan ke sini 15 juta rupiah dikurangi X. Maka X-nya adalah 7.500.000 rupiah. Berarti uang yang yang dapat kita ambil dari sana adalah sebesar 7.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya ini ada soal terakhir. Memandang buruknya pasar saham dalam beberapa bulan ke depan, Asmi mengambil posisi short saham RJND sebanyak 1.000 lot pada harga Rp1.000. Pada harga 1.000. Margin awal ditetapkan adalah 50% dan margin call adalah 30%. Berapa kas tambahan yang diperlukan jika saham RJND naik menjadi 1.500? Susunlah neraca awal, neraca setelah kenaikan harga dan setelah setoran dilakukan. Oleh karena itu, kita lihat pada awalnya, beginningnya adalah, nah, ingat kalau beda dengan yang tadi, kalau yang tadi kita akan mencari yang stock value-nya dulu. Stock value-nya itu kita cari portfolio debt-nya dulu. Portfolio debt-nya itu seperti tadi, 1.000 dikali 1.000 karena itu adalah beginning share price-nya dikalikan dengan dibeli satu lot ada 100 lembar saham. Equity-nya dapat 50 juta. 50 juta dapat dari mana? Seperti tadi, initial margin IM dikali dengan port debt, yaitu 50% dikali 100 juta. Nah, karena sudah kita dapat seperti ini, maka cash-nya adalah 150 juta. Karena secara fundamental dari tick account ini debit sama dengan kredit. Tinggal kita jumlahkan saja. Itu yang untuk beginning-nya. Untuk yang ending-nya, kan sahamnya ini malah naik. Rp1.500 dikalikan dengan 1.000 dikalikan 1.500 kali 1.000 dikalikan dengan 100. Berarti dapat 150 juta. Kita sudah dasar 50 juta. Berarti equity kita kurang 50 juta. Karena 50 juta kurang 50 juta, jadi 0 equity kita jadinya. Cash kita adalah 150 juta. Nah, kita ingin menambah cash-nya. Atau edit. Karena kita sudah
tidak memenuhi batas atau melanggar aturan dari margin tadi. Additional case-nya sama dengan di sini kita lihat berapa margin call-nya, 30%. 30% sama dengan equity yang tadi. Equity tadi sebesar 0 ditambah X per berapa portofolio debt-nya? 150 juta. Ini 45 juta. X. Maka kita berarti harus menambah sebesar 45 juta untuk additional cash. Di sini cashnya karena 150 ditambah 45 juta adalah 145 juta. Selain di sini ada portfolio debt. Portfolio debt-nya tetap seperti tadi, yaitu sebesar 150 juta. Equity-nya sebesar 45 juta. Nah, sebenarnya sudah sampai sini, tapi aku ingin menambahkan bagaimana harga margin call apabila dia merupakan short. Harga margin call pada short adalah harga awal. Kalau tadi kan 1 dikurang initial margin. Kalau sekarang kebalikan, 1 ditambah initial margin per 1 ditambah margin call-nya. Maka kita di sini bisa lihat 1000 dikali dengan berapa initial margin-nya? 1 tambah 50% dibagi dengan 1 tambah 30%. Maka kita hitung. Maka di sini kita dapatkan harga margin call-nya adalah sebesar 1.153,85 rupiah per saham. Pada saat itu berarti sudah pada harga margin call. Oke, mungkin sampai situ untuk pertemuan kali ini. Apakah ada pertanyaan? Dari 5 soal ini? Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Apakah boleh? Oh, nggak ada. Oke, karena tidak ada,